Assalamualaikum Aura, kaifa haluki? Waalaikumsalam. Alhamdulillah ana bikhair. Oh ya Put, kita nge-zoom kayak gini tuh ada acara apaan sih? Kali ini Ana mau ngejelasin tentang sesuatu nih Aura. Ana mau ngejelasin tentang sholat qobliyah dan ba'diyah. Sunnah yang dilakuin sebelum sholat fardu dan sholat sunnah yang dilakuin setelah sholat fardu. Nah, Ana juga kali ini akan ngebahas tentang pengertiannya, sunnah mu'akkadah dan ghairu mu'akkadah, dan keutamaan sholat sunnah rawatib. Ana jadi penasaran deh, gimana sih? Apa sih sunah-sunah ghairu muakkada? Sebelum kita mulai ke situ, eh Ana mau mulai dari pengertiannya dulu ya. Nah, Ana akan membahas tentang pengertiannya. Secara bahasa, kata rawatib dalam bahasa Arab adalah bentuk jamak dari kata yang bentuk tunggalnya adalah rotib, yang bermakna sabata, yang juga bermakna istiqoroh, yang artinya kokoh atau kebiasaan tetap. Jadi, kata rawatib itu jamak dari kata rotib, yang juga ada makna lainnya, yaitu sabata dan istiqoroh, yang artinya tetap sama, itu kokoh atau kebiasaan tetap. Kalau misalnya rawatib itu kan banyak gitu. Jadinya kayak kebiasaan tetap atau rutin yang kita lakuin gitu loh. Misalnya kayak sholat sunnah rawatib gitu. Nah, secara istilahnya itu, nah maksudnya tuh sholat sunnah rawatib itu dia hukumnya sunnah dan waktunya itu ngikutin sholat wajib. Karena orang-orang tuh sering bilang kalau itu sholat rawatib itu dibilangnya sholat qobliyah dan ba'diyah gitu. Kan sholat qobliyah dan ba'diyah kan ngikutin sholat fardu gitu. Oh, jadi sholat sunnah rawatib itu juga sering disebut sama orang-orang sebagai ba'diyah sama qobliyah aja ya? Nah, poin selanjutnya itu tentang sunnah mu'akkadah dan ghairu mu'akkadah. Nih, Ana akan ngejelasin tentang sunnah mu'akkadah dulu. Istilah mu'akkadah artinya kurang lebih adalah sunnah yang lebih utama atau lebih ditekankan. Biasanya para ulama mengaitkan dengan praktek Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak pernah meninggalkan perbuatan itu. Setidaknya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam lebih sering melakukannya daripada meninggalkan. Namun, ada sedikit perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam menetapkan beberapa jumlah total rakaat sholat rawatib yang muakkadah dalam sehari semalam. Maksudnya tuh sunnah muakkadah itu sholat sunnah yang ibaratnya tuh adalah sholat sunnah yang prioritas gitu untuk dikerjakan. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tuh jarang banget gitu untuk ninggalin dan juga beliau tuh saat menjaga sholat ini jadinya selalu dilakuin gitu loh. Salam tuh jarang banget gitu untuk ninggalin dan juga beliau tuh saat menjaga sholat ini jadinya selalu dilakuin gitu loh. Dan juga nih ada perbedaan pendapat tentang berapa jumlah rakaatnya. Pendapat pertama, nah, pendapat pertama itu yang 10 rakaat itu dari mazhab Al-Malikiyah, Asy-Syafi'iyah, dan Hanabilah mengatakan bahwa jumlah rakaat salat sunnah rawatib yang muakkadah adalah 10 rakaat dalam sehari semalam. Nah, ini rakaatnya tuh 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Nah, kalau digabungin jadi 10 rakaat. Itu yang pertama, pendapat pertama. Nah, kalau yang pendapat kedua itu yang 12 rakaat. Sedangkan mazhab Al-Hanafiyah menyebutkan bahwa jumlahnya 12 rakaat dalam sehari semalam, baik qobliyah maupun ba'diyah, yaitu 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Nah, bedanya tuh ada di 4 rakaat sebelum zuhur. Kan kalau yang pertama kan 2 rakaat sebelum zuhur. Kalau yang pendapat kedua ini 4 rakaat sebelum zuhur. Oh, ini ada bedanya tahu cara melakukan sholat qobliyah sebelum zuhur yang 4 rakaat. Ah, apa tuh perbedaannya? Nah, kalau ngelakuin sholat sunnah qobliyah zuhur yang 4 rakaat ini, itu dia nggak pakai atahiyat awal. Jadi setelah rakaat kedua langsung berdiri lagi gitu. Oh, jadi itu perbedaannya cuma di 4 rakaat sebelum sholat zuhur aja ya?
Tapi kalau misalkan kita mau ngerjain salah satu dari sholat sunnah tersebut, boleh kan ya? Boleh, tapi kita lihat dulu kita pakai mazhab apa gitu. Kalau kita pakai mazhab Asy-Syafi'i, berarti yang dipakai yang 10 rakaat itu. Ini selanjutnya tuh ada poin yang selanjutnya itu yang ghairu muakkadah. Kada itu apa deh, Put? Nah, ini mau ngejelasin nih. Ghairu muakkadah itu, sedangkan yang dimaksud dengan sholat rawatib ghairu muakkadah dan sebagian ulama menyebutnya sebagai sholat sunnah mutlaqah. Nih, jadi kalau ghairu muakkadah itu seperti menu tambahan itu. Nabi kadang mengerjakan, kadang juga enggak. Beliau enggak selalu konsisten gitu untuk ngelakuin sholat sunnah ini. Enggak kayak sholat sunnah muakkadah yang selalu dilakukan gitu. Kalau sholat sunnah ghairu muakkadah ini, Nabi itu jarang melakukannya gitu. Tapi walaupun Nabi nggak sering melakukannya, tapi tetap dapat pahala kok. Oh, jadi kita tetap dapat pahala ya kalau ngerjain sholat sunnah itu. Iya, namanya juga sunnah. Nah, ini juga nih ada sholat-sholat yang termasuk ghairu muakkadah, yaitu 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum isya. Nah, ada hadisnya. Hadis untuk 4 rakaat sebelum asar. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyayangi seseorang yang sholat 4 rakaat sebelum sholat asar. Hadis riwayat Abu Daud. Maksud hadis ini tuh, kalau kita ngerjain sholat 4 rakaat sebelum sholat asar, kita akan disayangi sama Allah. Nah, ini juga hadis untuk 2 rakaat sebelum maghrib. Dari Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatlah kalian sebelum maghrib." Beliau mengulanginya 3 kali. Di akhirnya beliau bersabda, "Bagi siapa saja yang mau melaksanakannya." Beliau takut hal tersebut dijadikan oleh orang-orang sebagai sunnah. Hadis riwayat Bukhari. Nah, maksud hadis ini tuh salat sunnah 2 rakaat sebelum maghrib itu pilihan buat kita. Jadi kita boleh mengerjakan, juga boleh kita tidak melakukannya. Jadi terserah kita mau ngelakuin atau enggak gitu. Nah, ada satu lagi nih hadisnya. Yang ini untuk 2 rakaat sebelum isya. Dari Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara azan dan iqamah ada salat. Di antara azan dan iqamah ada salat. Kemudian di kali ketiga beliau berkata, bagi siapa yang mau. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, maksud hadis ini tuh anjuran buat kita dari Nabi agar kita memanfaatkan waktu antara azan dan iqamah dengan melaksanakan sholat sunnah, tapi tidak dipaksakan. Jadi boleh dikerjakan juga boleh tidak dikerjakan. Jadi sunnah ghairu muakkadah tuh pilihan. Jadi kita boleh ngerjain juga kita boleh tidak mengerjakannya gitu. Wah, jadi ada keutamaan juga ya, Put. Ini maksudnya gimana nih, Put, keutamaannya? Bisa tolong jelasin? Iya nih ada keutamaan sholat sunnah rawatib. Yang pertama tuh lebih baik dari dunia dan seisinya. Hadisnya itu dari Aisyah radhiyallahu anha dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, 2 rakaat fajar qobliyah subuh adalah lebih baik dari dunia dan segala isinya. Jadi, keutamaan sholat sunnah rawatib itu lebih baik dari dunia dan isinya. Ketika kita melakukan qobliyah subuh, 2 rakaat itu adalah lebih baik dari dunia dan segala isinya. Jadi kayak harta mau apapun pokoknya di dunia itu eh, bakal dikalahkan sama pahala sholat sunnah rawatib itu loh. Terus juga nih ada keutamaan yang kedua dari Ummu Habibah radhiyallahu anha dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, barang siapa yang melaksanakan sholat sebelum zuhur 2 rakaat atau qabliyah zuhur dan setelahnya 2 rakaat atau ba'diyah zuhur, Allah akan mengharamkan orang tersebut masuk neraka. Jadi maksudnya tuh kalau kita ngelakuin sholat qabliyah zuhur dan sholat ba'diyah zuhur, Allah akan melindungi kita gitu dari api neraka gitu. Nah, terus ada nih keutamaan terakhir.
dibangunkan rumah di surga. Hadisnya dari Ummu Habibah Romlah radhiyallahu anha, ia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada seorang hamba Muslim yang melaksanakan sholat karena Allah dalam setiap hari 12 rakaat berupa tatawu atau sholat sunnah, bukan sholat fardu. Tapi Allah akan membangunkan bagi orang tersebut sebuah istana di surga. Nah, jadi kalau misalnya kita melakukan sholat sunnah gitu setiap harinya 12 rakaat, Allah akan bikin gitu istana di surga buat kita gitu. Oh, jadi itu salah satu keutamaannya. Jadinya Ana bisa ngerti deh apa aja keutamaan-keutamaannya. Karena kita udah tahu keutamaan sholat sunnah rawatib, jadi kita harus ngelakuin gitu. Nah, terus ini nanti ngambil referensinya dari siapa dah? Dan juga dari buku apaan? Buku seri Kehidupan 3 karya Ahmad Sarawat LCMA. Mungkin segitu aja sih Ana mau ngejelasinnya. Ya udah, semoga Anti bisa ngelakuin ini ya dan juga disebarin. Semoga bermanfaat untuk teman-teman juga. Sekian dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Putri. See you next time ya. Dadah. Dah.